Jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhirku. Dan jangan-jangan ini adalah sedekah terakhirku. Ya Allah, jadikan sedekah Ramadanku kali ini menjadi wasilah bagiku untuk masuk ke dalam syurgamu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kami Rifki Ja'far bin Talib mengajak kepada jamaah sekalian untuk kembali mengulang kesuksesan pada Ramadan yang sebelumnya dengan cara berkontribusi mulai Rp10.000 Anda sudah bisa mendapatkan banyak kebaikan di amal-amal sosial seperti ribuan porsi buka puasa, santunan untuk mu'alaf, yatim piatu dan du'afa, kemudian program i'tikaf, pembagian kitab-kitab gratis dan kegiatan-kegiatan dakwah yang lainnya. Maka jangan lupa silakan sampaikan sedekah Anda melalui rekening di bawah ini. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah pengajian subuh Masjid Muhammadiyah Darussalam, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Jawa Timur,
yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini, hari keberapa Ramadannya? 13? 13 apa 12? Antara itu ya. Kalau Selasa ya 12. Kalau Senin insyaallah 13. Artinya sudah dikit lagi kita masuk 10 terakhir sudah. Kita sudah masuk di awal 10 kedua. Di awal 10 yang kedua. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih Allah berikan tetap sehat, Allahumma amin, tetap istiqomah, tetap semangat, dan insya Allah ya walaupun campur ngantuk-ngantuk dikit pantas. Karena biasa orang mulai terforsir itu mulai capek. Biasa masuk hari ke 9, 10, 11 itu mulai awak, mulai badan sudah mulai menurun ya. Dan itu wajar sekali. Tidak jadi masalah, yang penting kita manfaatkan waktu yang kita punya semaksimal mungkin untuk memanfaatkan momen dan kesempatan bulan Ramadan. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian dan pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, serta sahabat RDI Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM Kota Malang, dimanapun Anda berada, di pagi hari ini kita melanjutkan silsilah kajian Ramadan. Yang di pagi hari ini kita mengambil tema Ramadan dan membahagiakan orang lain. Ini merupakan perkara yang tidak bisa dipisahkan. Jadi Ramadan ini bulan membahagiakan orang lain. Kalau sempat ada keyakinan tentang momen Muharram itu katanya bulannya anak yatim, ya benda? Muharram itu katanya bulannya siapa? Bulannya anak yatim. Saya juga tidak tahu kenapa, atau mungkin karena beberapa momen yang terjadi di bulan Muharram. Tapi kemudian kalau di bulan Muharram saja kita bisa membahagiakan anak-anak yatim, maka tentu di bulan Ramadan ini harusnya lebih kuat, lebih semangat. Maka kita ambil tema di pagi hari ini Ramadan dan membahagiakan orang lain. Apa kaitan antara Ramadan dengan kebahagiaan? Ini jelas sekali hadisnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, walis-shaimi farhatani. Ini masih ingat yang kemarin, ada orang salah baca gara-gara baca hadis tidak pakai guru. Farhatani dibaca farkhotani. Sementara kalau farha itu artinya kebahagiaan, kalau farkhah itu anak burung. Nah maka kalau dibilang walis-shaimi farkhatani, orang yang puasa dapat 2 anak burung. Padahal aslinya bahwa walis-shaimi farhatani. Dan untuk orang yang berpuasa mereka mendapatkan 2 kebahagiaan. Nah ini kaitannya erat. Jadi puasa itu Allah ikat dengan kata-kata bahagia. Maka kemudian ditafsirkan oleh para ulama macam-macam. Ada yang mengatakan berarti orang yang kalau ketemu Ramadan tidak bahagia, dia orang yang keliru. Ada yang mengatakan orang yang kalau ketemu Ramadan hatinya bahagia, maka dia orang yang benar-benar beriman.
Maka orang kalau ketemu bulan Ramadan hatinya sumringah, hatinya segar, hatinya ceria. Itu menunjukkan dia adalah orang-orang yang berbahagia dengan rahmat dan karunia dari Allah. Maka Rasulullah SAW mengingatkan walis-shaimi farhatan. Untuk orang yang puasa, mereka mendapatkan dari Allah dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama, inda fitrihi. Yang pertama yang dia menjadikan dia bahagia adalah ketika dia berbuka puasa. Dan ini sudah tidak bisa dipungkiri sudah. Momen buka puasa itu memang momen yang ditunggu-tunggu. Apalagi zaman kita masih kecil dulu mungkin ada kenangan-kenangan indah. Waduh, kalau mau buka itu, kalau saya dulu waktu kecil, kalau zaman zaman rambutan tuh ngoncai rambutan mulai siang. Udah supaya nanti harapannya maghrib ndak pakai ngupas lagi, tinggal makan. Ternyata maghrib baru makan sedikit lemes dan akhirnya rambutannya masuk kulkas, besok jadi es buah. Nah, apalagi kalau kita punya kenangan-kenangan seperti itu, buka puasa bareng orang tua, buka puasa zaman dulu ketika masih muda mungkin di kos-kosan, buka puasa zaman dulu mungkin ketika masih istrinya satu, kemudian buka puasa ketika anak-anaknya masih kecil, masih seru gitu loh. Masih seru jadi. Ada apa Pak Mul? Sehingga apa hadirin sekalian, akhirnya kebahagiaan buka puasa itu bukan sekedar bahagia dengan makanannya, bukan sekedar kita berbahagia karena yang sebelumnya tidak boleh makan, tidak boleh minum, sekarang sudah kembali boleh makan dan minum. Yang sebelumnya perutnya terasa lapar, kemudian tiba-tiba diberikan hidangan yang begitu selera untuk dia makan. Itu bahagia, tapi bukan cuma itu, momennya itu membahagiakan. Suasana itu momen Bu Haji. Momennya membahagiakan, timingnya membahagiakan, bagaimana keceriaannya membahagiakan, bagaimana kumpul keluarganya juga bikin bahagia. Apalagi biasa kalau Ramadan begini ada 1 atau 2 hari kita itu buka puasa bareng keluarga besar. Ada apa enggak? Kenapa? Loh, kok anjok Pak Apang ini? Loh, enggak, maksudnya keluarga besar kita yang sudah lama enggak ketemu, yang satu di Surabaya. Dan saya jujur ya paling seneng, salah satu yang bikin saya seneng, kalau mendekati Idul Fitri itu, kalau anak cucunya Mbah Tarkian almarhum sudah mulai pulang, itu ciri riyoyono cedek. Jadi kalau anak cucunya Mbah Tarkian dan mantunya Mbah Tarkian itu sudah pulang, wis mulai sholat di sini, ketore dilungkas, bentar lagi Lebaran, dan itu tiap tahun terulang. Momen itu mesti wis ketemu, apalagi siapa? Yang dari Jember, yang dari Jakarta, itu kalau sudah ngumpul subuhan di sini, wah ini iktikaf kari didik ini, iktikaf tinggal sedikit. Dan itu jangankan ibunya yang sekarang masih hidup, Bu Hajah Tarkian, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur ya, dan Pak Haji Tarkian mudah-mudahan sama Allah dirahmati. Apa yang terjadi? Jangankan mereka yang keluarga dekat kita saja, sing gak melok lapo-lapo, yang gak ikut apa-apa, cuma ngelihat, waduh sekarang sudah di rumah ibunya, sudah mudik, sudah pulang, itu ikut seneng. Nah, itulah kemudian momen-momen ini yang memang Allah sediakan pada bulan Ramadan. Maka yang pertama, walis-shaimi farhatani yafrahuhuma inda fitrihi. Yang pertama, untuk orang berpuasa mendapatkan 2 kebahagiaan dari Allah. Yang pertama, ketika berbuka puasa dia berbahagia dengan buka puasanya. Yang kedua, ini dikatakan oleh para ulama, wa hadza asyaddu farahan wa akbaruhu. Yang kedua ini kebahagiaan yang paling besar dan yang paling membahagiakan, mengalahkan bahagia ketika kita di dunia kumpul keluarga, buka puasa bersama, yang sebelumnya tidak boleh makan sekarang kembali boleh makan. Apa itu?
inda liqa'i rabbih. Kalau nanti dia meninggal dunia, mudah-mudahan semuanya Allah catatkan husnul khatimah. Kemudian dia berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan amalannya, dan dia menghadap kepada Allah sebagaimana ayat Al-Quran, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari ketika manusia berdiri sendirian, tidak ada teman, lirabbil alamin, di hadapan Allah pemilik alam semesta. Apa yang terjadi? Dia akan berbahagia dengan amalan yang dia bawa, yaitu puasa. Karena puasanya ternyata menghapuskan dosanya, karena puasanya ternyata menjadikan dia pahalanya besar, karena puasanya memberikan syafaat dan pertolongan kepadanya, karena puasanya itu Allah menjadikan dia pantas masuk surga lewat pintu yang bernama Ar-Rayyan. Maka ketika bangkit di hadapan Allah, dia senang dengan puasanya itu. Nah, maka dengan itu hadirin, erat sekali hubungan antara bulan Ramadan, bulan puasa dengan kebahagiaan. Nah, sekarang sudah bukan zamannya bahagia sendirian. Sudah bukan zamannya. Kebahagiaan itu akan semakin bertambah kalau dia dibagi. Dan ingat ini, ingat ya, ingat. Bahagia itu akan bertambah kalau dia dibagi. Sementara kesedihan juga bertambah kalau dibagi. Jadi, tidak bisa Bu Haji. Nyerita norono eling maneh sedih maneh, cerita ke sana ingat lagi sedih lagi, tidak ada keselimurnya. Nah, maka sebaliknya, maka kebahagiaan itu kalau ditutupi itu akan berkurang. Maka dalam Islam ada syariat apa? Syukuran. Ada syariat apa? Berbagi kebahagiaan. Kita berterima kasih kepada Allah dengan berbagi kepada sesama. Sementara untuk masalah, tidak ada. Ayo kita kumpul, yuk kita masing-masing curhat masalah kita. Tidak ada. Masalah itu kita keluhkan, kita curhatkan kepada siapa? Allah. Curhat sama manusia, dienyek, wes salah. Tidak usah kakean reken. Dirasani, dikapok nih, wes kapok kena wes. Ngono biyen gaya tok. Kandani itu kalau sama manusia, dan kita ini podo kabeh Pak. Hati kita ini hati manusia, bukan malaikat. Kalau ngelihat orang yang sebelumnya kelihatan koyok koyok sing paling yes gitu, kemudian suatu hari Allah takdirkan dia dengan ketetapannya terkena suatu ujian, wah tepuk tangan nomor 1, tepuk tangan kapokmu. Nah itu jahat apa enggak? Nah, tidak boleh begitu. Nah, tapi kemudian bahagia itu akan bertambah ketika kita berbagi kepada orang lain. Maka ada beberapa hadis tentang keutamaan membahagiakan sesama muslim. Tentang keutamaan membahagiakan apa? Sesama muslim. Nah, sebelumnya saya kasih cerita. Ini saya lihat videonya sudah lama sekali. Tapi video itu berkesan di hati dan pikiran saya. Akhirnya gak gampang lali, ingat saya. Jadi ada video di suatu universitas, di suatu kampus gitu, ada tukang kebun. Dan ada satu mahasiswa anaknya orang kaya. Ketika tukang kebun itu istirahat, setelah dia bersihin rumput, nyiram tanaman, segala macam, dia istirahat, maka sepatu bootnya tukang kebun tadi dilepas. Dilepas sama tukang kebun tadi. Maka anaknya orang kaya iseng. Apa yang dilakukan? Yang satu diambil, disembunyikan, ditaruh di atas pohon. Yang satu disembunyikan. Dan itu adalah bercanda yang oleh Nabi Muhammad dilarang. Tidak boleh menyembunyikan barang orang lain walaupun guyon, itu dilarang. Sudah. Ketika si anaknya orang kaya ini meletakkan sepatunya tukang kebun tadi supaya tukang kebun itu panik, karena kalau dia mau kerja dia harus pakai sepatu itu. Kalau sepatunya hilang separuh, bukan separuh ya Pak, hilang sebelah, maka dia tidak bisa melanjutkan pekerjaannya.
Maka ketika si anaknya orang kaya itu meletakkan sepatunya, ada satu mahasiswa yang lain, dibilang, kamu ngapain? Ya, bercandain itu tukang kebun. Buat apa? Yo, biar saya happy. Biar saya apa? Seneng, biar saya seneng. Saya pengen bercanda aja biar saya ketawa-ketawa gitu kata dia. Mau enggak lebih seneng dari itu? Oh ya jelas mau, orang yang saya cari biar saya senang. Turunkan sepatunya. Kamu kan anaknya orang kaya. Uang di dompetmu keluarin, masukkan semuanya ke dalam sepatunya orang itu, kembalikan sepatunya. Sudah, ini anaknya orang kaya ini percaya enggak percaya? Iya enggak. Tapi karena dia anaknya orang kaya, dia pikir apa salahnya dicoba. Sudah, dia masukkan uang di dompetnya ke dalam sepatunya tukang kebun tadi. Dikasih tulisan hadiah untukmu. Kemudian dikembalikan ke tempatnya sepatu tadi. Ketika tukang kebun kembali dari istirahatnya, dia mau pakai sepatunya. Sepatu yang satu dipakai beres, sepatu yang satunya mau dipakai. Kok ganjel? Ganjel itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Ruwet wis. Yang ganjel itu ya. Toh ganjel toh ganjel toh. Wah itu video viral itu. Nah, sudah kok ada sesuatu yang mengganjal di ujung sepatunya, maka dilepas sama dia sepatunya. Dimasukkan tangan ke dalam sepatu boot tadi, dikeluarkan. Ada kertas tulisannya hadiah untukmu. Diambil lagi ternyata duit yang cukup banyak. Itu tukang kebun langsung sujud syukur sambil nangis. Kemudian dia mengatakan, ya Allah kok pas anak saya sakit, istri saya sakit, saya tidak punya uang untuk berobat, engkau kirimkan ini kepada saya. Itu anaknya orang kaya langsung berbesmili, terus dibilang apa? Mana lebih bahagia? Kamu sembunyikan atau kamu isi uang? Dibilang apa? Betul emang, ketika saya membahagiakan orang lain, dia bahagia, saya lebih bahagia. Itu loh makanya ojo medit. Nah, hadis yang pertama disebutkan di sini dalam kitab Sahihul Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingat hadirin, ini sabda Nabi yang perlu kita renungi, tadabburi dan perlu kita amalkan. Ahabbul a'mali ilallahi azza wa jal, amalan yang paling mendatangkan cinta dari Allah. Itu penjelasannya. Tapi kalau artinya amalan yang paling dicintai oleh Allah. Bukan sholat, bukan puasa, bukan jihad, bukan baca Quran, bukan tahajud, bukan sebala. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala, amal yang paling Allah cintai, apa itu? Sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Engkau memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang Islam. Jadi membahagiakan sesama muslim. Itu amal yang paling Allah cintai. Au takshifa anhu kurbatan, atau engkau menghilangkan satu dari kesulitan hidupnya. Au tatruda anhu jau'an, atau engkau hilangkan rasa laparnya. Au taqdhiya anhu dainan, atau engkau bayarkan hutangnya. Nah sekarang gini, gak usah kita mikir macam-macam. Kalau itu yang dilakukan orang lain kepada kita, orang lain memasukkan kebahagiaan ke dalam hati kita, orang lain menghilangkan kesulitan hidup kita, orang lain menghilangkan rasa lapar kita, orang lain membayarkan hutang kita, seneng apa enggak? Seneng apa enggak? Seneng. Terus kenapa Anda tidak berusaha bikin orang lain seneng dengan perbuatan itu? Yang ketika itu orang lain lakukan untuk Anda, Anda bakal seneng. Terus kenapa Anda tidak lakukan itu untuk orang lain? Nah maka tentu semuanya sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Ya enggak bisa semua orang dipukul rata, enggak bisa. Yang satu masukkan kotak amal 2.000, yang satu masukkan kotak amal 10.000. Belum tentu yang 2.000 pelit. Belum tentu yang 10.000 dermawan. Ini 2.000 sisa uangnya cuma 8.000. Sementara ini masukkan 10.000, sisa uangnya di bank masih puluhan juta. Mana yang pelit?
Yang 10.000 maka tidak bisa timbangannya dibikin sama, tidak bisa. Karena setiap orang itu punya timbangannya masing-masing. Nah maka Rasulullah bersabda, amalan yang paling Allah cintai adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Dalam riwayat yang lain dikatakan, min afdhalil amal idkhalus surur 'alal mu'min taqdi anhu dainan wa taqdi lahu hajatan tunaffisu lahu qurbatan. Amalan yang paling afdol itu berarti pahalanya yang paling besar. Yang kalau kita amalkan itu yang paling berpotensi menyelamatkan kita dari api neraka, yang menyelamatkan kita kelak di hari kiamat. Amalan yang paling afdol adalah engkau memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang beriman, atau engkau bayarkan hutangnya, atau engkau tunaikan hajatnya di antara hajat-hajat duniawinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul a'mal an tudkhila ala akhikal mu'min sururan. Amal yang paling afdal yaitu engkau masukkan kepada saudaramu muslim mukmin kebahagiaan ke dalam hatinya. Au taqdhi'a anhu dainan, atau engkau bayarkan hutangnya. Au tut'imahu khubzan, atau engkau berikan kepadanya makanan berupa roti. Nah itu maka ketika Nabi Muhammad pertama masuk kota Madinah, kalimatnya ada 3. Dari Mekah hijrah kemana? Hijrah ke Madinah. Kalimat pertama yang didengarkan oleh orang Madinah dari lisannya Nabi Muhammad 3 kalimat. Nomor 1, ayyuhan nas afshus salam. Sebarkan salam. Dan ingat, sebarkan salam itu dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu level yang paling bawah. Sebarkan salam dengan sekedar mengucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi, itu level yang paling bawah. Karena banyak orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi mari ngono ngilokno. Perbuatannya tidak mencerminkan apa? Salam. Perbuatannya tidak mencerminkan kedamaian, perbuatannya tidak mencerminkan afsus salam. Nah maka afsus salam itu selain kita mengucapkan salam kepada orang lain sebagai simbol perdamaian, tidak ada permusuhan antara kamu dengan saya. Termasuk orang itu kalau satru itu kan tidak saling tegur sapa. Maka dikatakan dalam agama Islam itu ditoleransi ketika terjadi di bawah 3 hari. Ya benda. Maka salah satu cara untuk menghentikan permusuhan itu apa? Salah satu cara untuk menghentikan satru tadi itu apa? Antabda'ahu bisalam. Engkau ketika ketemu dia ucapkan salam. Dan Rasul mengatakan yang terbaik di antara keduanya adalah yang mengawali mengucapkan salam. Itu nomor 1. Nomor 2 apa kata Rasulullah? Wa at'imut ta'am. Berbagi makanan. At'imut ta'am. Beri makan kepada orang lain. Ini loh Islam. Jadi urusan yang pertama, Islam itu menenangkan dulu, bikin orang lain nyaman dulu. Nomor 2, memberi manfaat. Baru nomor 3-nya apa? Wasallu billaili wan nasu qiyam. Salatlah di waktu malam ketika orang lain sedang. Itu nomor 3. Nomor 1-nya apa? Jadikan keberadaan kita itu tidak memunculkan ketakutan pada diri orang lain. Jadi kita datang itu orang lain gak langsung anjing galak datang. Enggak begitu. Memang khasnya kajian subuh ya begini ya. Ada begini. Tapi enggak apa-apa ya sudah, mau apa lagi ya. Nah, ngawur Pak Mul, utangi warak ya. Ada sampai gini.
Terus terang ya, saya juga tadi subuh ini, badan saya mau ke masjid kayak capek semua. Tapi ya siapa lagi, mau ndak mau ya. Itulah kenapa kita bilang apa? Kita bilang ya memang grafiknya mulai ya Pak Udan. Kalau menter kalau ini, blas gak tau ketok ngantuk ini. Paling langsung keturun ngono. Kalau duduk sebelahnya Pak Agus jawil-jawilan irung. Kalau Pak Agus yang ngantuk irungnya dijawil. Saya khawatir pas panjenengan jawil gini gak kerasa mlebu jerone itu. Ternyata keluar bawa sesuatu. Sudah. Nah maka dalam Islam itu yang pertama Astagfirullah. Rasulullah masuk ke kota Madinah itu mengajarkan apa? Sebarkan kedamaian. Jadi ucapan salam itu mencerminkan kita ini orang yang tidak berbahaya. Loh sekarang enggak. Kita ada orang lain datang, waspada, tas disimpan. Kunci disingit nih, khawatir. Coba, jadi sudah keberadaan kita itu tidak lagi membawa ketenangan, tapi membawa apa? Kekhawatiran. Nomor 2, beri makan, manfaat buat manusia. Nomor 1, minimal ojo ganggu. Nomor 2, kalau bisa beri manfaat. Baru nomor 3, hablum minallah. Salatlah di waktu malam ketika manusia sedang tidur. Apa yang terjadi? Tadkhulunal jannata bisalam. Kamu akan masuk surga dalam keadaan penuh keselamatan. Kemudian hadis yang berikutnya, ahabbun nasi ilallahi ta'ala, manusia yang paling dicintai oleh Allah siapa? Dalam hadis yang lain dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi bukan yang uripe dhewe kaya di tengah hutan. Tapi orang yang paling banyak keberadaannya itu memunculkan manfaat. Dan memunculkan manfaat itu tidak usah bayang sing gede-gede. Memunculkan manfaat itu apa? Nyumbang ambulan buat Masjid Darussalam, kedukuran. Lihat di luar tuh kalau ada sampah. Oh, ada sampah. Apa repotnya? Berhenti sebentar, sampahnya diambil, masukkan tempat sampah. Yang paling sering yang kami lihat di sini apa? Tempat sampah itu menceng-menceng. Itu mulai awal saya masuk sampai saya pulang pancet. Nggak ada yang tergerak kemudian untuk ya apa sih tempat sampah ini kok kelihatannya menceng, bagaimana biar rapi? Tidak sama sekali. Ya termasuk saya. Karena saya juga masuknya menceng, metu juga tetap menceng. Nah maka itu kan seharusnya sesuatu yang menjadikan kita otomatis tergerak. Oh apa sih kok kelihatannya nggak rapi? Kita lihat masjid kita, oh kok lampunya ada yang mati, kita lihat karpetnya, oh kok ada kotoran. Lah minimal seperti Pak Edi Lukman ini. Pak Edi Lukman ini saya lihat kalau sholat zuhur, asar, tapi ya zuhur asar toh. Kalau zuhur asar itu duduk. Jadi saya tidak paham, teman-teman ke Masjid Darussalam zuhur asar ini niat ngadem istirahat kantor atau bagaimana, tidak paham saya. Duduk, terus apa? Di sebelahnya itu ada kayak rempesan sampah kecil-kecil itu, mungkin bekas kurma, bekas gorengan, tadi malam buka puasa, itu sama Pak Edi Lukman diambil gini. Nah terus apa? Dimasukkan kantongnya. Nah itu loh, ini memberi manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita ndak. Jangankan kita ngambil, kita ngelihat yang kotor, risih saja ndak. As biasa omahku luwe rusuh, iki masjid iso wapi iki. Wis kok ngene iki serawesi pol iki. Coba. Terus lagi. Ini nun sewu, mohon maaf ya, mohon maaf. Ini tidak pantas disampaikan, tapi ya memang ya perlu ya. Jadi kalau kita sudah ke masjid sini hadirin, tidak ono bos, tidak ono bawahan. Kita di masjid itu semuanya apa? Sama. Kita ini tamunya Allah yang harus masing-masing ikut merasa memiliki dan menjaga. Toilet ini masjid kita alhamdulillah. Setiap tamu yang datang mesti ngomong toiletnya bersih alhamdulillah. Tapi juga tidak jarang. Karena kita ini senengane apa? Lebih enak nyalain orang daripada kita yang bergerak. Oh gak iso iki mang arek TK iki.
Mangkano TK ora oleh mlebu masjid, yo ngene iki lek TK mlebu masjid. Jadi lebih enak nyalain orang dibanding kita bergerak untuk membersihkan. Misalkan kita masuk toilet, ada bekas mungkin ya sedikit, ya walaupun sedikit ya, tapi kalau kotoran, itu jangan kemudian rusuh, Anda pindah toilet sebelahnya. Terus ketika Anda selesai dari hajat Anda pergi, Anda tinggalkan toilet yang tadi kotor. Ayo jujur, kita begitu apa enggak? Kita gitu, ndelok, cek, oh kotor, pindah sebelahnya, bersih, masuk, nanti pergi sudah. Terus ketika nanti ada yang protes, lah yo aku wingi yo ndelok jane. Loh. Ini jadi keberadaannya tidak memunculkan manfaat. Nah kalau sekedar nyalah oh itu kemarin anak TK itu ada yang loro weteng. Itu belum masuk kamar mandi sudah teriak dulu. Nah ya bagaimana lah caranya ya walaupun kalau ngomong jijik ya semua jijik, siapa yang enggak jijik? Hati-hati najis juga semuanya harus hati-hati dengan najis, tapi kan kita pengen mengamalkan, membahagiakan orang lain itu loh. Apa bentuknya? Ketika orang lain masuk kamar mandi setelah kita, orang lain merasa apa? Bersih. Orang lain merasa apa? Bersih. Orang lain merasa nyaman. Maka yang selalu saya wanti-wanti dari zaman dulu. Saya bilang apa? Jangan sampai orang lain masuk kamar mandi setelah Anda dan dia terkena najis Anda dalam keadaan dia tidak sadar. Jadi kita pipis berdiri, nyiprat ke tembok apa segala macam, terus teman kita gantungin bajunya di tembok tadi. Nah ini wis tidak memberi manfaat, malah memunculkan mudarat. Ahabbun nasi ilallahi ta'ala, manusia yang paling Allah cintai. Siapa mereka? Anfa'uhum, yaitu mereka yang paling bermanfaat. Wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jal, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, engkau membahagiakan seorang muslim. Au takshifa anhu kurbatan, engkau hilangkan kesulitannya. Au taqdiya anhu dainan, engkau tunaikan hutangnya. Au tatruda anhu ju'an, engkau hilangkan rasa laparnya. Nah penutupnya ini loh, keren. Wis ini penutup sudah terakhir. Semeripati kayak ngawam petera. Nah ini penutup, ini terakhirnya luar biasa. Apa terakhirnya? Rasulullah bersabda, wali an amshiya ma'a akhi al-muslim fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjidi syahran. Dan kalaulah, kata Nabi Muhammad, ada dua pilihan amal. Ada berapa pilihan? Dua. Yang satu i'tikaf di Masjid Nabawi. Yang satunya nganter orang lain yang perlu diantar ke rumah sakit. Nganter orang lain yang pengen ngunjungi anaknya ke pondok. Nganter orang lain untuk ketemu sama orang yang dia butuhkan. Nganter orang lain untuk menjalankan hajatnya orang tersebut. Jadi dua pilihan. Pilihan pertama i'tikaf di masjid, hablum minallah, antara kita dengan Allah. Dan pilihan yang kedua, berjalan bersama saudara kita untuk memenuhi hajatnya. Ternyata Rasul pilih yang mana? Rasul pilih yang kedua. Rasul pilih yang kedua. Apa kata Rasulullah? Lebih baik saya berjalan bersama saudara saya sampai hajatnya terpenuhi, pahalanya lebih besar dibandingkan i'tikaf bukan 10 hari, syahron, 1 bulan. Dan i'tikafnya bukan di Darussalam Kasembon, di Masjid Nabawi yang sekali sholat dikalikan 1000. Itu masih lebih baik sekedar keluar bareng teman kita untuk kebutuhannya. Mas, tahu ndak toko yang jualan ini? Tahu, ayo tak antar. Paling berapa menit nganter dia, apalagi kalau tokonya deket, apalagi podo-podo di pasar, maka jangan males-males Bang John. Apalagi sama-sama di pasarnya. Sebelah sana, ayo sama saya.
Paling berapa menit? Setelah dia sampai di tokonya, Anda tinggal balik. Kalau bisa, bayar rono pisan. Perlu dibayari sekalian. Buka HP jalur interno Bang John nanti. Bang John, di mana tokonya? Baru seru ya nih. Nah maka itu lebih baik dibanding i'tikaf satu bulan. Maka Rasulullah bersabda, apabila aku berjalan untuk menjalankan hajatnya saudaraku sampai terpenuhi, maka itu lebih aku cintai, lebih besar pahalanya di sisi Allah dibandingkan beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Kemudian ada lanjutannya ini. Waman masya ma'a akhihil muslim, barang siapa jalan bersama seorang muslim fi hajatihi, dalam keperluannya orang tadi, bukan keperluan kita, keperluannya orang tadi, hatta yuthabbitaha lahu, sampai keperluannya beres. Apa yang Allah berikan untuknya? Athbatallahu ta'ala qadamahu yawma tazulul aqdam. Nanti di hari kiamat Allah kokohkan posisi dia. Perlu apa ndak ini? Perlu kita ndak. Kita, alah aku tak amal liyane ae. Kita ini lebih senang sedekah kepada yang jauh daripada kepada yang dekat. Kita ini ada teman kita sak masjid sing butuh. Kadang-kadang alas bendino petuk gelek dikei. Maka sombangannya wato ke sana, ke panti asuhan yang ada di kutub utara. Kejauhan. Sampai selesai, apa yang terjadi? Maka Allah akan mengokohkan kedudukan dia kelak pada hari kiamat. Dan kemudian ini yang menjadi syiarnya. Apa syiarnya? Man satara musliman satarahullah. Orang yang menutupi aib orang Islam, Allah akan tutupi aibnya. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahullah. Orang yang memudahkan orang Islam, Allah akan mudahkan dia dunia sampai akhirat. Jadi kalau kita memudahkan orang lain, Allah akan memudahkan urusan kita. Nah, maka hadirin sekalian, perhatikan bulan Ramadan ini ada amalan yang luar biasa. Jadi bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain, menjadikan orang lain itu tersenyum bahagia, menjadikan orang lain itu sumringah, bebannya terangkat, kesulitannya terentaskan, dan itu kalau karena kita, tapi tentu harus ikhlas karena siapa? Allah, maka itu adalah amalan yang paling besar pahalanya, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Mungkin cukup sampai di sini saja, atau mau lanjut lagi setengah jam lagi? Lanjutkan. Bukan cuma panjenengan yang pegel, hari ini saya juga kerasa kayak ya Allah masuk ceramah maneh gitu loh ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.